Minggu 1 Januari 2010, Desa Rejomukti digemparkan dengan kematian Mbah Sardi. Warga pun berbondong-bondong ke rumah almarhum untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Semua proses dilakukan secara khidmat, dari mulai memandikan hingga menyolatkan jenazah. Setelah 3 jam kemudian, warga yang dipimpin Pak Mudin kemudian akan berangkat menuju ke pemakaman. Tapi baru saja setengah perjalanan, keranda mayat Mbah Sardi mendadak berat, hingga 4 orang yang memanggulnya terasa kewalahan. Semakin lama beban itu semakin berat. Pundak pun terasa sakit sampai di persendian. Tiba-tiba Lek Kurdi selaku adik Mbah Sardi terhenti langkahnya ketika sepasang telinganya mendengar suara orang yang meminta tolong dari dalam keranda. Lek Kurdi yang berada pada posisi depan dalam memanggul keranda sangat jelas mendengar suara tersebut, dan suara tersebut berasal dari apa yang dipikulnya. Tapi dia tetap melanjutkan langkahnya. Lek Kurdi tak ingin membuat kegaduhan di acara pemakaman kakak tertuanya itu. Tapi ternyata lama-kelamaan suara itu tak hanya didengar oleh Lek Kurdi saja. Bahkan Kang Manto, Pak Mudin, beserta para pelayat lainnya juga mendengar suara meminta tolong dari dalam keranda. Bahkan kerandanya juga terlihat bergoyang, seolah ada sesuatu yang memberatkan jenazah Mbah Sardi menuju ke pemakaman. Tapi goncangan keranda mayat semakin keras, hingga Pak Mudin mengisyaratkan untuk berhenti sejenak, karena beliau tahu ada yang tak wajar dari kematian Mbah Sardi. Atas persetujuan Lek Kurdi selaku keluarga satu-satunya, keranda mayat pun diturunkan. Namun baru saja keranda diturunkan ke tanah, seluruh pelayat dengan kompak serentak menutup hidung mereka secara bersamaan. Mereka mencium bau busuk yang begitu menusuk hidung keluar dari dalam keranda. Pak Mudin berusaha menenangkan para pelayat agar tidak menjadi sebuah gunjingan di masyarakat. Dengan membaca basmalah, Pak Mudin membuka kain hijau yang menutupi keranda tersebut. Dan langkah kagetnya beliau ketika mendapati ular besar melingkar di jasad Mbah Sardi. Tak hanya itu, wajah Mbah Sardi juga dipenuhi dengan belatung. Dosa apa yang telah diperbuat oleh Mbah Sardi sehingga Allah menampakkan kekuasaannya? Padahal semasa hidupnya Mbah Sardi sudah banyak membantu para warga, terutama dalam masalah pengobatan non-medis seperti santet dan guna-guna. Bisa dikatakan Mbah Sardi adalah seorang dukun yang sangat handal dalam mengobati masalah yang berbau klinik. Lek Kurdi tak bisa menahan kesedihannya ketika azab menimpa kakak kandung satu-satunya. Apa yang dikhawatirkannya selama ini akhirnya terbukti. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai nantinya. Pak Mudin kemudian membaca ayat kursi beserta doa-doa lainnya untuk memudahkan proses pemakaman Mbah Sardi. Semua pelayat masih dengan kesibukannya yang membicarakan jenazah kakek tua tersebut. Tak selang berapa lama kemudian, ular yang melilit jenazah Mbah Sardi pun menghilang, dan akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Meski jarak pemakaman tak begitu jauh, entah kenapa langkah para pelayat sangat berat dan melelahkan. Itu terlihat dari banyaknya keringat yang menetes dari dahi mereka. Akhirnya perjalanan pun sampai juga di peristirahatan terakhir Mbah Sardi. Dengan cepat jenazah pun dimakamkan. Tak terasa sudah 7 hari Mbah Sardi meninggalkan dunia fana ini, dunia yang menyesatkan dia dalam kemusyrikan. Pagi itu Lek Kurdi mendatangi rumah Pak Mudin. Dia ingin menghilangkan kegelisahannya yang akhir-akhir ini sering bermimpi didatangi almarhum Mbah Sardi. Pak Mudin dirasa orang yang tepat untuk mencurahkan isi hatinya. Pak Mudin pun mendengarkan cerita dari Lek Kurdi. Yang diketahui Mbah Sardi kakaknya itu adalah seorang dukun. Sudah sering Lek Kurdi melarang Mbah Sardi
agar menghentikan segala kemusyrikannya. Tapi semua sia-sia. Sifat keras kepalanya itu sudah membutakan akal sehatnya. Semasa hidup Mbah Sardi sering melakukan ritual-ritual sesat dari gunung satu ke gunung yang lain. Kebanggaannya dalam menjadi dukun yang selalu diagung-agungkan membuatnya terlena, hingga ambisi untuk menjadi orang yang dikdaya dalam ilmu hitam. Dia rela mengorbankan anak satu-satunya untuk dipersembahkan. Bahkan setelah menumbalkan anaknya, Mbah Sardi yang tanpa penyesalan tertawa lebar setelah mendapatkan kesaktian dari Raja Jin penghuni gunung tersebut. Tubuhnya kini kebal dan tak ada kekuatan yang bisa mengalahkan Mbah Sardi. Namanya pun tersohor ke pelosok desa. Bahkan orang berdatangan keluar masuk untuk meminta pertolongan. Sebuah kepuasan tersendiri bagi Mbah Sardi dalam mengalahkan dukun-dukun santet yang lain. Apalagi ketika melihat wajah-wajah pelanggannya puas. Tak puas sampai di situ saja, Mbah Sardi juga menyantet istrinya yang dianggap terlalu cerewet dan selalu ingin menghalangi pekerjaannya. Dia senang dengan kesendirian, karena dengan begitu dia akan leluasa melancarkan ritual-ritual sesatnya. Di umurnya yang sudah menginjak 80 tahun, Mbah Sardi masih tampak sehat dalam melayani pelanggan-pelanggannya yang kebanyakan berasal dari kota. Seumur hidupnya Mbah Sardi hanya melakukan sholat sewaktu masih kecil saja, karena setelah itu dia ikut merantau pamannya ke Kalimantan. Dan sepulang dari perantauan, keluarga dibuat terkejut dengan jasanya yang ingin menjadi seorang dukun. Tak ada yang mampu mengalahkan keegoisan dan keras kepala Mbah Sardi, termasuk kedua orang tuanya. Bahkan ibunya sampai meninggal karena memikirkan langkah sesat anaknya. Sedangkan bapaknya sendiri meninggal terkena serangan jantung setelah bertengkar keras dengan Mbah Sardi. Yang lambat laun diketahui kalau ayah Mbah Sardi meninggal bukan karena serangan jantung, melainkan terkena ilmu hitam dari tangannya sendiri. Karena diketahui Mbah Sardi dapat membunuh tanpa harus menyentuh. Durhaka, mungkin itu kata yang pantas untuknya, tapi semua tak akan merubah keadaan. Ambisinya untuk menjadi orang yang dikdaya mandraguna sudah bulat. Dia tak akan segan-segan menyingkirkan siapa saja yang menghalanginya. Hingga di masa-masa terakhirnya, dia masih melakukan pemujaan pada setan. Itu diketahui Lek Kurdi setelah mendapati menyan menyala serta ayam cemani yang baru disembelih. Mbah Sardi mengalami sakaratul maut yang begitu mengenaskan, seolah rohnya melihat neraka jahanam di depannya. Wallahu alam, semuanya Tuhan yang tahu. Mendengar cerita dari Lek Kurdi, Pak Mudin hanya meminta untuk selalu mengirim doa untuk almarhum Mbah Sardi setiap habis sholat, karena hanya itu yang mampu mengurangi siksa kubur Mbah Sardi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.